Halo YouTube, perkenalkan nama saya Agus dari Creative Academy Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjutkan seri pembelajaran Bootstrap versi 5 kembali. Hey, it's been a long time, hey. Are you ready? Let's do this! Jadi di video kali ini, aku akan ngebahas salah satu topik yang sangat penting sekali dalam menempatkan suatu elemen HTML di halaman website kita, yaitu CSS Position. Jadi dengan CSS Position ini, kita dapat dengan mudah menempatkan suatu elemen HTML secara bebas dan juga spesifik di halaman website kita. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak paham mengenai konsep dari Position ini, rasanya akan memiliki sedikit kesulitan dalam menempatkan elemen HTML di halaman website teman-teman secara spesifik. Oke, jadi di sini aku punya sebuah studi kasus ya. Misalkan ada satu kondisi di mana teman-teman ingin menempatkan suatu elemen HTML itu tepat berada di atas sebelah kiri dari halaman websitenya. Atau bahkan mungkin di berbagai macam lokasi di halaman websitenya seperti ini, itu secara bebas dan juga spesifik. Nah itu rasa-rasanya kalau tanpa menggunakan CSS Position akan membutuhkan effort yang jauh lebih susah. Nah misalkan contoh studi kasus lain, di sini ada sebuah website Shopee, di mana di sini ada sebuah navbar ya, di mana navbarnya ini kita ingin itu terus selalu berada di atas halaman websitenya, walaupun halamannya itu kita scroll. Nah itu dibuat menggunakan CSS Position. Nah contoh lain misalkan di sini ada sebuah icon untuk menampilkan event tertentu. Nah ini penempatan posisi seperti ini itu dibuat menggunakan CSS Position juga. Jadi cukup lumayan menarik nih mengenai materi CSS Position ini untuk disimak sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai ngebahas lebih jauh mengenai CSS Position ini, alangkah baiknya aku kasih tahu dulu, teman-teman sedang ada di seri belajar Bootstrap versi 5. Kita belajar dari nol banget hingga nantinya teman-teman bisa membuat website teman-teman sendiri yang bisa dipublish ke internet. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang tertarik mengenai web development dan juga UI UX untuk subscribe channel ini. Dan sebelum kita mulai, kita ucapkan terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kali ini. Oke teman-teman ya, jadi Niaga Hoster adalah salah satu perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang menyediakan berbagai macam fitur dan juga fasilitas yang cukup lumayan menarik. Ada banyak layanan yang tersedia di Niaga Hoster, dari mulai unlimited hosting, cloud hosting, hingga fitur yang terbaru saat ini ada Manage WordPress. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Manage WordPress adalah hosting terbaik untuk kemudahan pengelolaan website WordPress. Manage WordPress ini cocok banget buat teman-teman pengguna CMS WordPress yang tidak mau ribet dan tidak memiliki pemahaman teknis mengenai hosting. Lalu apa yang menjadi pembeda dari Manage WordPress ini dibanding dengan WordPress.com? Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya. Manage WordPress di Niaga Hoster itu jelas memiliki fasilitas yang sangat komplit jika dibanding dengan WordPress.com yang berbayar. Dan yang paling penting dan juga yang paling menarik, harganya itu lebih terjangkau. Selain itu, fasilitas utamanya cukup lumayan komplit, dari mulai pengelolaan websitenya yang mudah, cuman install WordPress dengan satu klik saja, hingga tema dan juga plugin yang bebas diunduh untuk membuat website tanpa coding. Yang kedua, aksesnya itu cepat dan websitenya itu selalu online. Karena apa? Karena dilengkapi dengan WP Accelerator, Full Enterprise SSD, network 10 GB per second dan redundant, hingga Lightspeed Enterprise yang membuat performa website stabil dan juga andal. Jaminan keamanannya pun terjamin karena dilengkapi dengan backup harian, proteksi malware, dan juga gratis SSL. Terus yang keempat, layanan pengelolaannya itu penuh ya, karena didukung dengan premium support yang siap membantu, ada hack recovery, dan jika teman-teman ingin memindahkan hostingan teman-teman, Niaga Hoster akan siap membantu, dan itu semua gratis. Saat ini, paket Manage WordPress dan Niaga Hoster sedang ada promo up to 70% untuk paket startup. Dan jika dihitung-hitung, teman-teman hanya harus membayar Rp59.900 per bulan. Saya rasa itu adalah harga yang cukup terjangkau. Dan untuk fitur dan layanannya pun cukup lumayan komplit, jadi teman-teman boleh kunjungi aja websitenya untuk info lebih detail. Dan jika teman-teman menggunakan kode kupon Creative Academy sebelum checkout, teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan 10%. Dan juga akan mendapatkan paket UI design beserta source code dari CV online ataupun website portofolio. So, tunggu apa lagi? Kunjungi websitenya di niagahoster.co.id. Oke, seperti yang udah aku katakan di awal tadi, CSS Position ini adalah bagaimana cara kita untuk menempatkan elemen HTML di berbagai macam lokasi di halaman website kita secara spesifik. Nah, ada beberapa value position yang bisa kita tambahkan terhadap suatu elemen, itu ada static, relatif, absolute, fixed, dan juga sticky. Nah, kalau untuk sticky ini cukup lumayan unik ya, karena saya rasa ini adalah gabungan antara position relatif dan juga fixed.
Pokoknya nanti kita akan bahas deh masing-masing karakteristik dari position yang bisa kita berikan ini. Oke, selanjutnya untuk CSS syntax. Nah, CSS syntaxnya sendiri pun ini sama seperti kita menuliskan properti seperti biasanya ya. Dimulai dari propertinya apa, di sini ada position, terus value yang bisa kita tambahkan. Ada static, absolute, fixed, relative, sticky, dan juga inherit. Nah, kalau untuk inherit ini aku gak bakalan bahas terlalu detail karena konsepnya pun cukup lumayan sederhana. Jadi setiap elemen yang kita beri positionnya itu inherit, dia akan mewarisi position yang dimiliki oleh parentnya atau induknya atau pembungkusnya. Jadi kalau pembungkusnya itu positionnya absolute, terus childnya kita kasih position inherit, maka secara otomatis childnya ini akan mewarisi dari position dari pembungkusnya, yaitu absolute. Jadi kalau positionnya absolute, anaknya juga akan absolute, seperti itu. Oke, selanjutnya, ketika kita memberikan position non-static pada suatu elemen, kita akan diberikan akses tambahan ke properti lain, yaitu top, left, bottom, dan right. Jadi dengan properti ini adalah untuk mengatur pergeseran atau perpindahan posisi suatu elemen di halaman website kita. Jadi kita bisa bebas nih memindahkan elemennya kemanapun dengan properti ini. Terus karakteristik pergeserannya pun itu berbeda-beda, tergantung dari position yang kita berikan pada suatu elemen. Jadi kalau position relatif dengan absolute itu nanti pergeserannya cukup lumayan berbeda. Oke, next. Nah, misalkan di sini aku mulai dari sebuah perumpamaan. Di sini aku punya sebuah gambar kursi, misalkan ini adalah sebuah elemen HTML deh ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada position static. Jadi position static ini adalah position default yang tanpa kita beri property position pun, dia akan secara otomatis diberikan position static. Nah, jadi position static ini kalau kita punya 3 elemen, kalau kita jajarkan, nah dia akan ada pada dimensi yang sama, jadi sejajar gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke gambar yang ini, kalau teman-teman lihat di paling ujung di sini, nah ini kita kasih position static, dia akan berjajar seperti ini. Oke, selanjutnya ada position relatif. Nah, kalau position relatif ini, ketika suatu elemen diberikan position relatif, maka dia akan naik satu dimensi ya, akan maju gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini elemen yang kedua, kita kasih position relatif, terus ruang yang sebelumnya ditempati oleh elemen yang kedua, itu akan tetap ada. Terus kalau kita kasih top 0, left 0, maka dia akan tetap diam di tempat ya. Tapi dia akan naik satu dimensi dulu. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita coba geserkan right 100 pixel, nah maka dia akan bergeser ke kanan 100 pixel dari mulai posisi semulanya. Jadi dari sini, ini posisi semulanya, dia akan bergeser ke sebelah kanan 100 pixel. Seperti itu. Terus selanjutnya, kalau teman-teman lihat lagi di gambar yang ini, nah kalau kita kasih position relatif, dia akan bergeser dari posisi awalnya. Seperti ini ya, teman-teman. Shift. Selanjutnya ada position absolute. Nah, kalau position absolute ini dia akan naik satu dimensi, terus ruang yang sebelumnya ditempati oleh si elemen kedua ini dia akan ditempati oleh elemen yang lain. Jadi tertutup. Jadi seolah-olah elemen yang pertama ini akan tertutupi oleh si elemen kedua yang kita beri position absolute. Terus selanjutnya kalau kita kasih top 0, left 0, dia akan berada di ujung sebelah kiri dari halaman website teman-teman. Kenapa? Ya ini adalah karakteristik dari position absolute gitu. Kalau kita memiliki sebuah pembungkus, nah pembungkusnya ini harus kita kasih position relatif. Jadi dia akan naik nih satu dimensi kan, karena position relatif itu dia akan naik satu dimensi. Terus di sini elemen kedua kita kasih position absolute, dia naik juga satu dimensi. Jadi dia akan nyangkut nih di sini di pembungkusnya. Karena kalau seandainya kita nggak kasih position relatif pada pembungkusnya, dia akan naik di sini di parent terluarnya yaitu body gitu teman-teman. Oke, itu mengenai position absolute. Terus kalau kita kasih misalkan right 100 pixel, maka dia akan bergeser ke kanan 100 pixel seperti ini. Jadi nggak dari posisi semulanya kan. Kalau relatif, kalau digeser ke kanan 100 pixel, ya dia bergesernya ke kanan dari posisi awalnya. Kalau absolute, dia akan bergesernya itu dari si parentnya, si pembungkusnya. Oke, sip. Itu position absolute. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini yang hijau ini kita kasih position absolute. Nah, dia akan menutupi elemen yang lain, yang ini. Terus kalau kita geser ke kanan, maka dia pergeserannya pun dimulai dari si pembungkusnya, si posisi pembungkusnya. Sip, itu mengenai position absolute. Selanjutnya ada position fix. Jadi fix ini sesuai namanya, dia akan tetap berada di situ walaupun halamannya kita scroll. Nah, kalau kita kasih top 0, left 0, dia akan berada di atas sebelah kiri dari halaman pembungkusnya, dan posisinya akan terus selalu berada di situ walaupun halamannya kita scroll. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada position fix ya. Ini ada tanda silang untuk scroll. Jadi walaupun di scroll, dia posisinya akan selalu berada di sini gitu. Oke, nanti kita coba lihat ya bagaimana caranya.
Oke, selanjutnya ada position sticky. Nah, kalau position sticky ini saya rasa ini adalah gabungan antara relatif dan fix. Karena di sini kalau kita misalkan di sini ada elemen kedua, kita kasih positionnya itu sticky, maka dia akan naik satu dimensi seperti halnya si relatif ya. Terus dia akan ruang yang sebelumnya ditempati oleh si elemen 2 ini akan tetap ada, tapi kalau kita scroll, nah, dia akan nyangkut nih di sini. Karena sesuai namanya, sticky itu lengket lah ya. Jadi, dia akan nyangkut di halaman parent-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kelas di Bootstrap 5 sendiri, ada beberapa kelas yang bisa kita gunakan untuk menambahkan property position ini. Itu yang pertama, position static, ada position relative, position absolute, position fixed, position sticky. Nah, seperti biasa, ketika kita memberikan position non-static pada suatu elemen, kita akan diberi properti tambahan. Kita akan diberi akses ke properti tambahan, tapi bedanya di sini kita nggak diberikan properti right dan juga left, tapi top, start, and bottom. Nah, di sini perbedaannya ada start dan juga end. Nah, kalau di CSS biasa itu kan left dan right. Nah, kalau di Bootstrap itu ada start dan juga end. Nah, seperti biasa ya, elemen ini untuk menggeserkan suatu elemennya, terus karakteristik pergeserannya itu pun berbeda-beda. Selanjutnya, di sini ada aturan nilai posisi yang bisa kita tambahkan untuk properti top, start, bottom, dan end. Jadi kelas top, start, bottom, dan end, yang pertama itu ada 0 untuk posisi tepi. Maksudnya posisi tepi ini adalah di paling pojok ya, mau pojok atas, pojok bawah, terus pojok kanan, kiri. Nah, ini pokoknya di paling ujung deh, gitu, tepinya. Terus ada 50%. Nah, kalau untuk 50% ini, kalau kita misalkan top 50, nah maka dia akan berada di tengah-tengah di sini. Kalau misalkan start 50, maka dia akan berada di sini, di antara sini nih. Kalau 100 ya berarti mentok sampai memenuhi si layarnya di sini. Selanjutnya, misalkan di sini kita kasih position absolute pada suatu elemen, tapi teman-teman harus ingat pembungkusnya harus kita kasih position relatif. Karena kalau enggak, dia akan ke sini. Karena si pembungkusnya itu beda dimensinya, sehingga dia keluar dari elemen yang lainnya. Jadi dia akan ke sini, ke bodinya gitu. Sini ada beberapa position ya. Sebagai contoh, ada position absolute, top 0, start 0. Berarti dia akan mentok di atas dan juga di sebelah kiri. Jadi dia akan berada di pojok seperti ini. Terus kalau kita kasih top 50, maka dia akan bergeser dari atas ke bawah 50%. Terus start 50, dia akan bergeser dari kiri ke kanan 50%, seperti ini. Terus misalkan contoh lain di sini ada position absolute, bottom 0, dia akan berada di tepi dari bawahnya, terus end 0, tepi dari sebelah kanan. Nah, jadi dia akan berada di pojok seperti ini. Nah, biar gak bingung, mari kita langsung saja ke kode. Let's go. Oke teman-teman, jadi saya minta teman-teman boleh buka dulu kode editor kesukaan teman-teman. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5 sebagai studi kasus dari pemahaman mengenai position ini. Jadi teman-teman boleh pergi dulu ke dokumentasinya, itu ada di getbootstrap.com. Saat ini sedang ada di versi 5.1.0 ya. Nah, kita akan copy dulu starter template dari Bootstrap versi 5-nya. Kita pergi ke Get Started, kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya starter template. Oh ya, di sini aku buat bersebelahan ya supaya enak dalam melihat hasilnya. Kita copy saja, boleh teman-teman di blok seperti ini. Kita copy, kita paste di bagian ini, position.html. Jadi teman-teman boleh buat dulu sebuah file position.html, terserah mau simpannya di mana ya. Sip. Yang pertama kita buka dulu hasilnya. Kita coba save, jangan lupa. Nah, ini tampilannya udah seperti ini, berarti ini udah connect dengan Bootstrap versi 5-nya. Misalkan hello world-nya kita hapus aja karena kita nggak butuh. Untuk title, misalkan kita ganti aja deh. Jadi, belajar position Bootstrap 5. Sip, kita coba save, refresh. Sekarang masih kosong karena kita belum membeli apapun. Kita akan buat dulu sebuah container ya, yang membungkus elemen-elemen nantinya. Nah, misalkan di sini aku akan buat sebuah div seperti ini, di mana kita kasih kelas border, terus border 5, supaya dia memiliki garis tepi. Terus kita kasih inline CSS, supaya dia memiliki dimensi ya. Misalkan kita kasih width-nya 400 pixel, terus, pixel untuk height-nya, kita kasih 300 pixel aja dulu. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini udah ada kotak, gimana kalau seandainya width-nya kita perbesar deh. 600 mungkin. Kegedean. Kita kasih 500. Sip, kita buat dia ke tengah, kita tinggal kasih kelas aja di Bootstrap versi 5 supaya dia kotaknya ke tengah, kita kasih MX auto supaya margin kanan kirinya seimbang seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah div di sini.
Dimana di sini kita akan buat elemen pertama ya. Satu seperti ini, kita kasih inline CSS dulu, kita kasih dulu dia dimensi, kita kasih width-nya 30 pixel, kita kasih height-nya berapa? 30 pixel aja samakan. Terus kita kasih kelas supaya dia memiliki background. Di Bootstrap versi 5 untuk memberikan background gampang aja, kita tinggal panggil BG misalkan primary untuk membuat background-nya menjadi warna biru. Kita coba save, kita coba refresh. Sip, di sini udah ada. Gimana kalau kita agak gedein dikit deh. Kita kasih 50. Sip ya, gimana kalau si kontainernya kita kasih margin top supaya nggak terlalu berdempetan seperti ini. Kita kasih MT 5. Oh ya, buat teman-teman yang kebingungan ini kelasnya seperti apa, di channel ini aku udah buatkan playlist mengenai belajar Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan kunjungi aja playlistnya ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang dia udah memiliki jarak. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai position apa aja yang bisa kita tambahkan pada suatu elemen. Oke, jadi yang pertama itu ada yang namanya position static. Jadi sebenarnya tanpa kita memberikan position static ini, itu akan secara otomatis ditambahkan oleh si HTML-nya. Karena ini adalah position default yang diberikan pada setiap elemen. Misalkan position static seperti ini, kalau kita coba save, kita refresh, ini nggak ada perubahan ya. Tapi kalau kita misalkan kasih topnya 50, berarti dia akan bergeser dari atas ke bawah sebanyak 50. Kita refresh, tapi dia nggak bergeser. Karena ketika kita memberikan position static pada suatu elemen, kita tidak akan diberikan properti tambahan ke top, left, bottom, dan right. Maka dari itu, di sini top 50-nya nggak bakalan bekerja. Oke, yang pertama itu ada top static. Terus ada yang namanya position relative. Kita coba. Nah, sesuai dengan apa yang udah aku jelaskan tadi, kalau position relatif ini, dia akan naik satu dimensi ya. Misalkan, di sini kita akan copy dulu deh. Kita hapus dulu, kita copy jadi 2 elemen, biar kelihatan gitu bedanya. Misalkan di sini, background-nya jadi background danger. Seperti ini, kita coba save, kita refresh. Nah, sekarang ini ada 2 elemen. Ini ganti tulisannya jadi 2. Ini kita kasih spasi aja, biar kelihatan enak. Nah, misalkan, elemen yang pertama, yang ini yaitu yang satu ya, kita akan kasih positionnya itu relatif. Misalkan di sini kita kasih position relatif. Nah, kalau kita coba save, kita refresh, ini nggak ada perubahan. Tapi kalau kita tambahkan misalkan top 0 sama startnya 0, dia akan seperti apa tuh? Kita coba refresh. Nah, dia nggak ada perubahan, tapi sebenarnya dia itu udah naik satu dimensi. Jadi kalau kita geserkan, misalkan topnya jadi 50, karena kalau kita memberikan position non-static pada suatu elemen, kita akan diberikan akses ke properti tambahan, yaitu top, start, end, dan bottom. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang dia ke sini. Tapi ruang yang sebelumnya ditempati oleh position atau elemen yang pertama, dia akan tetap ada. Dan elemen yang kedua ini akan tetap juga berada di sini, nggak kemana-mana. Terus elemen yang pertama ini, dia akan bergeraknya dari mulai posisi awalnya. Jadi dari sini ke sini. Gitu, teman-teman. Oke, itu yang pertama ada position relatif ya, karakteristiknya kita coba hapus dulu. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya position absolute. Misalkan elemen yang pertama kita kasih position absolute. Seperti ini, kalau kita coba save, coba refresh. Nah, yang kedua jadi ngilang. Kenapa ngilang? Nah, sebenarnya ini bukan ngilang, tapi elemen pertama dia akan dikasih position absolute. Dia naik satu dimensi, tapi elemen yang sebelumnya ditempati oleh elemen satu ini akan ditempati oleh elemen yang kedua ini. Itu akan menyebabkan elemen yang kedua ini tertutupi oleh elemen yang ke satu ini. Jadi kalau misalkan elemen yang kedua ini kita coba perbesar deh, jadi 60 pixel, perbesar sedikit. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, teman-teman harus lihat nih, di belakangnya itu ada elemen keduanya. Nah, sekarang kalau kita coba geser si position absolute ini, misalkan kita kasih top 0, terus kita kasih startnya 0. Start 0, seperti ini. Nah, harusnya kalau position relatif, ini double L. Nah, kalau position relatif kan dia kalau kita kasih start 0, top 0, dia akan berada di sini. Tapi kalau kita kasih position absolute, kita coba refresh. Nah, sekarang kenapa dia jadi ke sini? Karena kalau kita memberikan position absolute ke sebuah elemen, itu elemen pembungkusnya harus kita kasih position non-static juga. Jadi di div yang ini kita harus kasih kelas yang namanya position relatif. Supaya nanti dimensinya sama ya, karena karakteristik position relatif itu seperti itu, dia akan naik satu dimensi, dan absolute juga dia juga akan naik satu dimensi, sehingga nanti dia nggak bakalan berada di sini, tapi nyangkut di pembungkusnya. Kalau kita coba refresh, ini harusnya P kecil ya, teman-teman harus perhatikan huruf besar dan kecilnya. Kita coba refresh,
Nah, sekarang dia berada di parent-nya. Seperti itu, teman-teman. Terus misalkan kalau kita kasih top-nya 50, nah ini seperti biasa, dia akan berada di sini. Tapi kalau kita nggak kasih position relatif di pembungkusnya, seperti ini misalnya, kita coba save, refresh, nah top-nya 50-nya di sini. Jadi awal mula pergeserannya tuh dari sini ke sini. Kalau kita kasih position relatif seperti ini, pergeserannya dari sini ke sini, seperti itu, teman-teman. Itu mengenai position relatif. Selanjutnya kita kasih position apalagi tuh? Static, relatif, absolute, terus ada fix. Kita coba yang fix ya. Oke, selanjutnya kita akan berikan elemen yang pertama ini adalah position fix. Kita akan coba lihat bagaimana karakteristiknya. Kita ganti aja absolute-nya menjadi fix. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, sekarang dia akan berada di sini. Tapi kalau kita scroll, dia akan tetap ada di sini. Misalkan bodinya kita kasih style deh, supaya dia bisa, halamannya kita bisa scroll. Kita kasih style, kita kasih height-nya 3000 pixel, supaya nanti halamannya bisa di-scroll. Nah, sekarang kalau kita scroll, lihat nih, angka satunya dia akan tetap berada di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan position fix, teman-teman. Sip, itu mengenai position fix. Selanjutnya ada juga yang namanya position sticky. Kita coba cari tahu bagaimana karakteristiknya. Kita hapus saja start 0 sama top 0-nya. Kita coba refresh, ini kembali lagi dari awal. Position fix-nya kita ganti menjadi misalkan position sticky. Nah, ada satu kelas lagi yang harus kita tambahkan ketika kita menggunakan position sticky ini, yaitu position, sticky top. Kalau kita coba save, kita refresh. Nah, kalau kita scroll, lihat nih angka yang satu ini. Elemen yang satu ini, kita scroll, tuh dia nempel ke atas. Jadi lengket gitu ya. Nah, ini awalnya begini. Kalau ketika dia udah mencapai batasnya, set, dia nempel ke atas. Terus dia nyangkut lagi ke kontainernya. Jadi misalkan kalau kita naikin deh ke atas, di luar dari si kontainernya, kita coba cut, kita paste di sini, kita coba save, coba refresh. Nah, sekarang dia di atas, dia nggak kemana-mana nih, teman-teman. Sama kayak position fix. Itu kenapa saya bilang position sticky ini gabungan antara position relatif dan juga sticky. Misalkan kita kasih margin deh. Kita kasih MT 5. Kasih margin 5. Nah, ini dia memiliki margin. Kalau kita scroll, set, nah dia bakalan nempel. Set, ketika si halaman web browsernya itu udah berada di atas, tepat di atas elemennya, maka dia akan lengket. Nah, sampai manapun dia akan lengket seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan position sticky. Oke, sip teman-teman, itu penggunaan dasar ketika kita menggunakan CSS position ini. Kita kembalikan lagi ke awal, kita masukin dulu div yang satu ini ke dalam. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas ke properti tambahan yang bisa kita gunakan ketika kita menambahkan position non-static ini ya. Ini position yang duanya kita coba hapus dulu deh. Coba save, kita coba refresh, dia kembali lagi ke awal. Gimana kalau MT-nya kita juga hilangkan, sticky-nya juga. Sip. Kita refresh, ini dia kembali lagi ke awal. Nah, di sini kita udah memberikan position relatif pada kontainernya dan juga kita memberikan position absolute. Nah, kita kasih dulu position absolute deh. Kita akan coba fokus ke properti tambahan yang bisa kita gunakan ketika kita memberikan position non static pada suatu elemen. Misalkan di sini kita kasih position absolute ya. Nah, yang pertama kita lihat lagi di slide-nya deh. Yang pertama kita ingin buat posisinya ini berada di atas sebelah kiri dari kontainernya. Ya, walaupun sebenarnya default-nya itu adalah berada di atas kiri dari si kontainernya. Itu sama aja ketika teman-teman memberikan kelas top 0 sama start 0. Seperti ini, itu akan berada sama persis di sini. Nah, misalkan kalau kita ingin membuatnya berada di pojok sebelah kanan di sini. Nah, itu gampang aja, tinggal startnya kita ganti end. Jadi dia akan pindah di sini. Kalau di bawah gimana? Kita kasih bottomnya aja jadi 0. Seperti ini. Kalau kita refresh, nah dia akan ke bawah. Kalau di sini, ya itu gampang aja. Kita tinggal ubah aja end-nya jadi start. Seperti itu. Jadi 0 itu pokoknya untuk garis tepi. Atau misalkan kalau kita ingin buat dia berada di tengah di sini. Nah, kita tinggal kasih aja startnya 50. 50 itu artinya 50% dari si kontainernya. Jadi dia akan bergeser sejauh 50%. Dari ini nih, dari posisi awalnya ke sini. Kita coba refresh. Nah, dia akan bergeser seperti ini. Terus kalau ingin berada di atasnya, gampang aja. Kita tinggal kasih topnya 50, topnya 0. Nah, seperti ini. Kalau berada di sini gimana?
kita tinggal kasih end-nya 0. Jadi di sini kita tinggal kasih end-nya 0. Jadi dia akan berada di pojok di sini harusnya. Coba save. Nah, ini tinggal kita kasih topnya 50%. Ups, ini hapus dulu. Nah, dia akan bergeser dari atas ke bawah sebanyak 50%. Terus di sini karena ada N, berarti dia akan mentok di sebelah kanan, di tepinya ya. Kalau kita coba refresh, nah dia akan berada di sini. Terus kalau kita ingin dia berada di sini, itu gampang aja ya. Kita tinggal kasih startnya 0. Berarti kalau di sini berapa? Top 50. Save, refresh, nah dia berada di sini. Kalau ingin berada di tengah-tengah, ya itu gampang aja. Kita tinggal kasih startnya 50. Jadi dia dari kiri ke kanan 50, dari atas ke bawah 50%. Kalau kita refresh, nah dia akan berada di tengah-tengah. Nah, sebenarnya ini nggak persis berada di tengah-tengah ya, karena dia bergesernya dari posisi awalnya. Nah, misalkan kita kasih startnya 0 deh. Startnya 0, topnya 0. Kita coba save, refresh. Nah, dia di sini kan. Nah, kalau kita kasih misalkan startnya 50, nah dia itu bergesernya tuh dari sini ke sini sebanyak 50% dari si kontainernya. Jadi kalau di refresh, ini nggak benar-benar di tengah, tapi tengah-tengah tuh di sini. Nah, ada satu kondisi kita ingin membuat si kontennya itu ini berada di tengah-tengah. Berarti tengah-tengah itu harus berada di sini ya. Nah, itu ada yang namanya centering element. Kita coba dulu lihat slide-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada centering element. Ada beberapa kelas yang bisa kita tambahkan di Bootstrap versi 5 ya. Yang pertama itu ada translate middle untuk sumbu X dan Y. Terus ada translate middle X untuk sumbu X saja. Terus ada translate middle Y untuk sumbu Y saja. Nah, misalkan contohnya di sini ada studi kasus kalau kita ingin menempatkan suatu elemennya itu tepat berada di atas sebelah kiri dari halaman websitenya atau di tengah-tengah sama persis seperti ini, itu bisa menggunakan translate middle X atau translate middle Y. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya ada translate middle. Nah, kalau translate middle ini centeringnya secara sumbu X dan Y. Jadi seperti ini. Dia akan berada di tengah-tengah akor poinnya di sini. Karena dia akan mensejajarkannya itu secara sumbu X dan juga sumbu Y. Sip. Biar gak bingung, seperti biasa, mari kita mulai saja ke kode. Let's go. Oke, teman-teman, boleh buka lagi Visual Studio Code-nya atau kode editor kesukaan teman-teman. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan position absolute, terus kita dikasih startnya 50, itu dia nggak berada tepat di tengah-tengah. Nah, supaya dia berada tepat di tengah-tengah, kita harus kasih kelas tambahan lagi, yaitu translate middle. Translate middle X untuk sumbu X ya. Kalau kita coba save, kita refresh, nah sekarang baru dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan kita kasih topnya 50, terus kita kasih startnya 0, kita coba save, kita coba refresh, loh kok dia ke sini. Nah, untuk mensejajarkan atau mengketengahkan dalam sumbu X, teman-teman tinggal ganti aja X-nya jadi Y. Kita coba save, kita coba refresh, nah baru dia ke tengah-tengah seperti ini. Atau misalkan kalau teman-teman ingin berada di sini nih, tepat di tengah-tengah, yaitu gampang aja, kita tinggal kasih translate-nya translate middle, supaya memakai sumbu X dan juga sumbu Y, tinggal kita kasih startnya 50. Kita coba save, jadi dia start naik 50%, terus startnya juga 50%. Terus dia ditranslate middle terhadap sumbu X dan Y sekaligus. Jadi kalau di refresh, dia akan persis berada di tengah-tengah. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat elemen yang ini, itu berada di bawah persis di tengah-tengahnya. Ya, itu gampang aja ya, kita tinggal kasih startnya ganti jadi bottom. Ups, kita kasih bottomnya 0, supaya dia nempel gitu ya ke bawah. Terus kita kasih, ini harusnya start 50. Nah, jadi dia nanti nempel ke bawah, terus dia bergeser ke kanan sejauh 50%. Kalau kita coba refresh, nah tapi dia kenapa nggak nempel ke bawah? Itu karena kita menggunakan translate middle, di mana translate middle ini membuat elemennya itu ke tengah berdasarkan sumbu X dan juga sumbu Y dari titik tengah si elemennya. Supaya dia hanya disejajarkan hanya berdasarkan sumbu X saja, yaitu ke sini ya. Nah, itu kita tinggal tambahkan aja translate middle-nya menjadi translate middle X. Kalau kita coba save, kita refresh, nah baru dia akan ke tengah-tengah seperti ini. Nah, tapi gimana caranya? Kita ingin elemen satu ini, dia nempel ke sebelah kanan, terus dia berada di tengah-tengah, tepatnya di sini nih. Nah, itu gampang aja ya, kita tinggal kasih startnya aja ubah menjadi N. Jadi dia N-nya 0. Jadi dia akan nempel ya ke sini. Terus kita kasih topnya 50. Jadi dia akan nempel ke sini, dari atas ke bawah 50, dia harusnya berada di sini. Kalau kita coba save, coba refresh, lah kok dia nggak nempel gitu ya. Nah, karena di sini kita menggunakan translate middle X, di mana translate middle X ini dia mensejajarkan berdasarkan sumbu X. Sumbu X itu yang ini.
Nah, supaya dia mensejajarkannya berdasarkan sumbu Y, di sini jadinya dia tepatnya ya, kita tinggal ganti aja X-nya jadi Y. Tuh, seperti itu. Jadi pokoknya Y itu untuk vertikal, X itu untuk horizontal. Sip ya teman-teman, itu mengenai translate middle X dan Y. Selanjutnya kita akan menggunakan translate middle, yaitu mengketengahkan berdasarkan kedua sumbu sekaligus. Nah, jadi misalkan kita ingin membuat si konten atau elemen yang satu ini tepat berada di ujung kiri atas dari halaman ini nih, si kontainernya. Nah, itu gampang aja ya, kita tinggal hapus saja translate middle dash Y-nya seperti ini. Jadi ini artinya mensejajarkan secara sumbu X dan Y sekaligus. Jadi nanti titik tengahnya itu akan disejajarkan berdasarkan sumbu X dan Y. Terus kita kasih topnya 0. Nah, harusnya kan seperti biasa dia akan nempel di sebelah atas, di tepi atas di sini. Terus end-nya kita ganti jadi start supaya dia nempel di sebelah kiri di sini. Tapi ketika kita menggunakan translate middle, apa yang akan terjadi? Nah, dia di sini, karena dia disejajarkan berdasarkan titik tengahnya, berdasarkan sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi itu membuat dia berada di sini. Kalau berada di tengah-tengah, gampang aja. Kita tinggal kasih topnya aja 50. Tuh, dia berada di sini. Nah, tapi gimana caranya supaya dia berada ke bawah, yaitu di sini? Kita tinggal tambahkan saja topnya menjadi 100. Ups, kebanyakan. Fresh, nah dia berada di sini. Gimana caranya kalau kita ingin buat dia elemennya berada di atas, di tengah-tengah ini, pas garisnya? Garis dari kontainernya, itu gampang aja. Kita tinggal kasih startnya 50. Terus kita kasih topnya 0. Coba save, refresh. Tuh, dia berada di tengah-tengah. Kalau ingin berada di ujung sebelah kanan sini, yaitu gampang aja. Kita tinggal kasih saja startnya 100. Kita refresh. Tuh, dia berada di sini. Kalau ingin berada di sini, gampang aja. Kita tinggal kasih saja topnya 50. Gitu aja ya. Tinggal atur-atur aja sesuai value yang kita bisa berikan, yaitu 0 untuk garis tepi, 50 untuk 50%, dan 100 untuk 100%. Sip, teman-teman, itu mengenai translate X dan Y dan juga translate middle. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kita lanjut dulu ke slide-nya ya. Oke, untuk contoh penggunaan position ini biasanya digunakan untuk membuat badges ya. Seperti miles, misalkan di sini ada email yang masuk ada berapa, terus buat marker, di sini ada buat ini nih, yang di bawah sini, terus ada alerts, untuk membuat notification biasanya ada notification, terus ada progress bar. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini biasanya digunakan menggunakan position. Terus selanjutnya contoh lain di sini ada cart atau keranjang belanja. Terus di sini ada lingkaran di pojok bawah kanannya. Nah, ini angka 1. Nah, ini dibuat posisi seperti ini menggunakan position. Oke, biar gak bingung, mari kita coba contohkan aja deh ya. Oke, teman-teman, boleh kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan coba studi kasus sedikit deh ya. Misalkan di sini kita akan buat, ini kita hilangkan dulu. Misalkan di sini kita akan buat sebuah notification gitu ya. Misalkan di sini kita punya sebuah div. Di Bootstrap 5 itu ada kelas yang namanya badge. Seperti ini, misalkan di sini notification. Notification. Kita kasih dulu dimensinya menggunakan inline CSS. Kita kasih width-nya mungkin 100 pixel dulu. Coba kita kasih height-nya cukup 60 pixel. Kita coba kasih warna. Di Bootstrap 5 untuk memberi warna kita kasih background apa tuh, primary aja deh ya. Untuk memberikan warna biru kita coba refresh. Nah, ini kayaknya width-nya kegedean. Gimana kalau seandainya kita kasih 10 pixel aja? Kekecilan. Kita kasih 20. Sip, saya rasa ini cukup. Gimana kalau seandainya kita kasih margin supaya nggak terlalu mentok ke atas ini? Kita kasih kelas MT-nya 5, kita kasih margin S-nya berapa? 3 aja deh. Coba save, kita refresh. Sip, di sini misalkan kita ingin menampilkan angka notifikasinya di sini. Kita punya berapa notifikasi nih? Nah, itu gampang aja ya. Misalkan di sini kita buat sebuah div lagi. Kita kasih pembungkusnya positionnya relatif supaya dia nyangkut ya. Kita kasih di sini, kita kasih position relatif. Terus kita buat div lagi untuk menampilkan berapa notifikasi yang ada. Misalkan ada 5 notifikasi ya. Nah, di sini kita kasih kelas dulu position absolute. Sip, terus kita kasih warna danger untuk memberikan warna merah. Terus kita kasih dimensi. Misalkan kita kasih inline CSS deh. Kita kasih style, width-nya 5 pixel. Terus kita, atau enggak gini deh, kita kasih kelas aja di Bootstrap versi 5. Nih, badge ya. Kita simpan di sini, kita paste, kita coba save dulu deh.
Nah, sekarang udah muncul. Sip, selanjutnya kita ingin menempatkan angka 5 ini persis berada di atas, di ujung atas sebelah kanan ini. Yaitu gampang aja ya, kita tinggal pakai tadi. Kita kasih topnya 0. Terus kita kasih startnya 50. 100 supaya dia mentok ke sebelah kanan gitu ya. Terus kita kasih translate middle seperti ini. Jadi nanti kalau kita refresh, tuh dia akan ada persis di sebelah kanan atas seperti ini. Kalau ingin berada di bawah, yaitu gampang aja. Kita kasih topnya 100 juga. Sip, teman-teman. Itu mengenai studi kasus sederhana aja. Silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Di sini aku hanya memberikan teori-teorinya saja dan juga beberapa pemahaman dasar untuk teman-teman nantinya mampu memposisikan elemen HTML teman-teman sesuai dengan posisi yang teman-teman butuhkan secara spesifik. Oke, sip ya teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Kita udah belajar mengenai CSS Position ini. Cukup lumayan menarik untuk dipelajari karena materi ini cukup lumayan penting. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika teman-teman punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai CSS Position ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang tertarik seputar web development dan juga UI UX, silahkan langsung saja di subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan di seri kali ini aku belajar Bootstrap versi 5 dari nol banget sampai nantinya teman-teman bisa membuat website teman-teman sendiri yang bisa dipublish ke internet. Pokoknya ya video kali ini sampai sini dulu, kita akan berjumpa di video berikutnya. I hope you like this video. Stay class. Bye-bye.